Cybercrime. Apa itu cybercrime? Menurut Organization of European Community Development, OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi. Bentuk kejahatan cybercrime. 1. Memalsukan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi kepada para publik figur atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun kloningan, pemalsu biasanya akan semakin cepat mendapat korban. Cybercrime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara transfer ke rekening tertentu. Jadi, jangan mudah percaya jika Anda dihubungi seseorang yang mengaku sedang membutuhkan bantuan. 2. Fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun lalu jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus Anda lakukan adalah membawa sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. 3. Pembajakan. Pembajakan adalah aksi menggandakan karya orang lain demi keuntungan pribadi. Di dunia online, pembajakan juga merupakan cybercrime yang kerap terjadi. Mulai dari pembajakan software berbayar hingga buku elektronik. Salah satu aksi cybercrime terkenal dalam hal pembajakan dilakukan oleh King.com. Dalam aksi itu, mereka menayangkan acara televisi secara ilegal di websitenya. Tindakan ini menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik stasiun TV karena sepinya penonton yang membayar tayangannya. Sementara itu, pelaku mendapatkan keuntungan hingga lebih dari 175 juta dolar. Di Indonesia, aksi cybercrime ini cukup masih meresahkan. Faktanya, pemakaian software bajakan di Indonesia mencapai 83% dan merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik. Padahal, software bajakan bisa saja mengandung malware yang justru membahayakan. 4. Penipuan online. Penipuan online atau online scam merupakan aksi penipuan yang terjadi bisa bermacam-macam dan platformnya juga bisa apa saja. Bisa marketplace atau media sosial. Cara penanggulannya adalah 1. Lindungi gadget, komputer atau perangkat lain yang digunakan. Lindungilah gadget atau perangkat lain yang ada, baik itu perlindungan untuk akses atau perlindungan terhadap data. Sehingga orang lain nggak sewenang-wenang menggunakan dan melakukan hal-hal yang nggak kita sukai. 2. Jangan gunakan software bajakan. Gunakanlah peranti lunak resmi. Pasalnya, banyak malware yang tertanam dalam aplikasi bajakan. Karena itu, rekomendasinya adalah bermigrasi menggunakan aplikasi open source yang gratis supaya terhindar dari malware atau spyware. Karena, biasanya yang nggak open source banyak yang bayar. Mengingat, orang Indonesia enggan keluar duit untuk beli software asli dan lebih memilih bajakan. 3. Pasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Penting untuk perangkat lunak keamanan selalu terbarui. Hal itu akan memberikan redefinisi ancaman kejahatan cyber dan virus yang belum terdeteksi dalam versi security software sebelumnya. 4. Menggunakan data encryption. Misalnya, seperti Wi-Fi Protected Access 2, dan lain-lain pada jaringan lokal seperti LAN atau nirkabel di kantor atau rumah, sehingga komunikasi teks yang jelas nggak bisa disadap dan bisa mencegah akses yang nggak sah. 5. Selalu miliki sikap waspada. Waspada itu sangat perlu. Jangan langsung percaya dengan setiap email, telepon, website dan segala iklan yang bertebaran di internet. Memang kejahatannya dilakukan di dunia maya, tapi, di dunia nyata semua akibatnya nggak bisa diputar balik. Waspadalah. 6. Rajin mengganti kata sandi. Jangan malas untuk mengganti kata sandi akun-akun yang penting secara berkala. Tapi, pastikan untuk menggunakan kombinasi karakter huruf, angka dan atau simbol yang rumit supaya nggak mudah dijebol. 7. Backup data-data secara rutin. Sebaiknya,
pengguna memiliki salinan dokumen pribadi, baik itu dokumen seperti foto, musik, video atau yang lainnya. Ini dilakukan supaya data tetap selamat jika sewaktu-waktu ada pencurian data atau kesalahan dalam sistem perangkat yang digunakan. 8. Jangan sembarang membagikan info pribadi. Jaga supaya informasi pribadi nggak jatuh ke tangan yang nakal dan salah. Jika nggak terlalu penting-penting sekali, lebih baik jangan dimasukkan data-data pribadi yang penting ke dalam media sosial. Jika ingin membagikan, bagikan kepada orang terpercaya, jangan cuman orang terdekat saja. Karena orang terdekat belum tentu orang yang terpercaya. Dan jangan cuman karena alasan supaya banyak teman, lantas memasukkan semua data pribadi ke media sosial. Itu adalah kesalahan fatal. 9. Abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan. Selain mengabaikan lampiran email dan URL, alamat web yang mencurigakan, jangan hiraukan juga postingan-postingan aneh yang banyak bergentayangan di media sosial. Kecerobohan cuman akan merugikan diri sendiri. 10. Jangan langsung tergiur, gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan matang. Misal, ketika ada tawaran menarik berupa free merchandise atau online sale, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Santai saja dan pelajari apa yang mereka tawarkan. 11. Laporkan ke pihak yang berwenang. Faktanya, masih banyak kasus kejahatan cyber yang nggak dilaporkan. Tapi, mulai sekarang jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Khususnya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, pemerasan, penindasan dan pencurian identitas. 12. Membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Di Indonesia, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada UU ITE. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Penegakan hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP.